Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizky Melawati, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Majalengka, Angkatan 22, NDH 30. Saya bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Jati 7, sebagai penyuluh pertanian. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang Smart ASN, profil instansi tempat saya bekerja, serta tugas dan fungsi dari formasi jabatan saya. Selamat menyaksikan. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga ia mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dalam mencapai tujuan organisasi. Smart ASN merupakan jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia dan grand design dari reformasi birokrasi nasional. Nilai-nilai Smart ASN adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Hal tersebut menjadi modal untuk saya dalam mendukung Smart ASN. Berikut profil dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati 7. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati 7 terletak di Desa Putri Dalem, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. BPP Jati 7 berada di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Saat ini terdapat 15 penyuluh yang memegang 15 desa wilayah binaan di Kecamatan Jati 7. Serta BPP Kecamatan Jati 7 ini dipimpin oleh seorang koordinator, yaitu Bapak Casman SP. Berikut visi dan misi dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati 7. Visi: penyuluhan berkompeten, surplus pangan, dan petani makmur. Misi: meningkatkan tugas dan pokok penyuluhan secara profesional dalam pelayanan masyarakat tani, meningkatkan sarana mediasi dan metodologi penyuluhan, meningkatkan perubahan sikap perilaku bagi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap teknologi yang dianjurkan, mengembangkan kelembagaan petani dalam aktivitas kemitraan melalui jejaring usaha, dan pemberdayaan masyarakat tani dalam melestarikan potensi sumber daya alam. Berikut struktur organisasi dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati 7. Tugas dan fungsi penyuluh pertanian. Sebagai seorang penyuluh pertanian, saya mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan kepada petani, peternak, serta wanita tani melalui pendekatan perorangan maupun kelompok untuk merubah dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraannya. Fungsi sistem penyuluhan pertanian. 1. Memfasilitasi proses pembelajaran. 2. Mengupayakan kemudahan akses ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya. Ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan kelembagaan petani menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing dan produktif. 5. Membantu memecahkan masalah serta respon peluang dan tantangan dalam mengelola usaha. 6. Menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. 7. Menanamkan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Layanan penyuluh pertanian. 1. Pelayanan bimbingan teknis dengan memfasilitasi proses belajar. Kedua, pelayanan pembinaan kelembagaan bagi petani, kelompok tani, maupun gabungan kelompok tani. Ketiga, pelayanan jasa konsultasi dengan membantu memecahkan masalah atau memberi alternatif pemecahan masalah.
Keempat, pelayanan diseminasi informasi dengan penyebaran informasi terkait pertanian. Standar layanan penyuluh pertanian. 1. Terbentuknya pengembangan pertanian yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan. 2. Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan petani menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing dan produktif. 3. Terciptanya iklim usaha yang kondusif, tumbuhnya motivasi, berkembangnya potensi dan meningkatkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha. Keempat, terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, berwawasan lingkungan, dan bertanggung jawab. Kelima, terciptanya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Dapat dilihat bahwa tugas dan fungsi seorang penyuluh pertanian tidaklah mudah. Hal tersebut mengharuskannya memiliki kemampuan dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, kualitas diri penyuluh harus terus ditingkatkan sehingga ia mampu berperan dalam memberikan penyuluhan dan mewujudkan pembangunan pertanian. Selaras dengan kompetensi SMART ASN, terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas diri, diantaranya yaitu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, membangun kepercayaan, menanamkan pada diri bahwa kita siap untuk bekerja dan berkembang, selalu mengingat bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan prima, terus meningkatkan kompetensi diri, selalu up to date mengenai perkembangan teknologi, membangun hubungan harmonis dengan semua orang yang terlibat, dan aktif mendengarkan ide, saran, ataupun feedback dari rekan kerja. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh seorang penyuluh pertanian merupakan sebuah proses dalam pencapaian tujuan instansi, sehingga apabila seorang penyuluh mampu melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik, maka visi misi dari instansi akan tercapai secara keseluruhan.